PBB yang sekarang saya ucapin selamat dulu. Iya. Jadi Selvi kemarin terpilih ya, terdaftar dan terpilih menjadi PPK ya. Iya. PPK di Kecamatan Umbus Mengu. Nah ini yang mau saya ngobrol nih, kayaknya anak-anak muda sekarang sudah nggak alergi lagi sih dengan politik, sudah mau bantu-bantu di menjadi motivasi buat kawan-kawan yang lain. Iya, sebenarnya belajar. Belajar juga. Jadi karena menyimpang. menyimpang dikit. Jadi boleh lah kita dulu Selvi ini ya sejarah apa segala macam kuliah di mana, terus kenapa kemarin mau daftar dan ya udah terpilih sih. Iya. Apa sih motivasinya deh, biar bagi-bagi deh. Oke, perkenalkan nama saya Selvi Sapelia, bisa dipanggil Selvi. Usia saat ini 24 tahun, saya berdomisili di Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umbus Mengu. Saya merupakan lulusan dari Universitas Teknokrat. Teknokrat di Bandar Lampung kan? Iya, di Bandar Lampung. Itu jurusan S1 akuntansi. Ya. Jadi sebenarnya akuntansi itu ranahnya nggak masuk ke kepemiluan ya sebenarnya Pak. Ya. Cuman kemarin itu tertarik aja untuk mencoba ke pemiluan untuk mengasah pengalaman dan untuk belajar gitu aja lah. Oke, jadi awalnya itu berapa sih yang pembukaannya kapan sih, terus berapa orang sih daftar, terus akhirnya terpilih jadi berapa orang? Kedua orang, 3 orang kalau nggak salah ya? Gini, untuk waktu itu pendaftarannya akhir tahun Pak. Akhir tahun 2022 kemarin Iya, ya. red bulan Oktober sampai Desember. Jadi itu waktu itu yang daftar itu satu kabupaten Waikanan itu lumayan banyak sih Pak. Ada 700-an kalau nggak salah. Jadi yang daftar itu ada 700, kita daftar, kemudian seleksi administrasi, kemudian ada tes CAT juga, kemudian ada tes wawancara juga, dan final di tiap kecamatan itu diambil 5 anggota. Jadi di Kabupaten Waikanan ini ada 15 kecamatan, jadi per kecamatan itu diambil 5 orang. Diambil 5 orang per kecamatan. Iya. Dan itu tuh perwakilan perempuannya itu harus 30% Pak dari pendaftaran. Pendaftaran, apa yang diterimanya? Pendaftaran. Oh, pendaftaran. Jadi yang diterima itu sampai saat ini perempuannya itu cuma 6. Dari 15 ke 14 kabupaten yang diterima berarti asumsi satu kecamatan cuma 1 ya? Iya. Berarti Selvi ini cuma satu-satunya di PPK Umbus Mengu. Oke. Ya, selamat lah itu jadi bahan buat ini juga. Terus berarti sudah mulai rapat-rapat lah ya kemarin. Tahapan kan sudah mulai nih. Tahapannya sudah mulai dari Januari itu, awalnya perekrutan PPS, kemudian kemarin itu kan ada sempat coklit ya Pak ya. Dilakukan oleh Pantarli untuk di tahapan datanya, kemudian untuk di tahapan teknis kemarin itu sudah dilakukan verifikasi faktual data untuk calon-calon anggota DPD. Jadi yang mau PPK ini kan menghadapi pilpres sama legislatif. Oke, kembali ke awal mau daftar tadi deh. Jadi nanti kita bahas itu juga. Jadi pas mau daftar itu udah melihat saingannya semacam. Awalnya gimana sih? Tesnya kan sama CAT nih, tes ada wawancara gitu. Itu kayak mana? Kan baru pertama ya? Iya. Baru pertama. Saya ikut Selvi izin, saya ikut tes gini Pak. Iya. Saya masih di Bandung. Ya sudah sih, namanya kita lihat alhamdulillah dapat pengalaman baru ya. Iya. Dapat orang baru, dan itu yang harus dijaga nih teman-teman yang jadi anggota PPS, mungkin PPK. Ini sekarang sudah ada Selvi contohnya yang sebenarnya bisa adaptasi ya, walaupun dari akuntansi tadi ya, sebenarnya menyambung dikit lah, tapi semua sebenarnya paling pas apa sih? Hukum mungkin ya. Jadi dari 5 orang deh yang Umbus Mengu deh. Jadi Selvi, beberapa yang lain tentang laki semua ya. Laki semua. Sarjana rata-rata ada yang hukum, kemudian pendidikan juga ada. Jadi nggak harus di hukum, pendidikan, akuntansi nggak ada ini ya. Sebenarnya teman-teman itu banyak yang udah berpengalaman juga Pak. Ada yang pernah jadi PPK di tahun 2019, kemudian PPS, ada juga yang sekretariat, hanya sekretariat PPS kayak gitu. Adaptasi nggak repot lah ya, karena dia kan nanti kan bahkan tahapan yang paling kenceng nanti dekat-dekat Februari. Iya, dekat-dekat. Sekarang coba
apa sih orang pengen tahu si PPK ini kan apa sih katanya, terus apa tuh badan ad hoc kan, gitu. Nanti boleh lah biar cerita dikit lah biar orang tahu dikit juga apa sih PPK badan ad hoc itu apa gitu. Jadi sebenarnya PPK ini masuknya ke badan ad hoc Pak. PPK ini badan ad hoc. Badan ad hoc itu suatu badan yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan kerja KPU terkait ke pemiluan. Jadi badan ad hoc ini tingkatannya ada di kecamatan, kemudian kelurahan atau kampung, sama di tempat pemungutan suara pas pemilihan nanti. Jadi kalau di tingkat kecamatan itu ada PPK, panitia pemilihan kecamatan namanya. Terus di kampung itu ada PPS, kemudian nanti di TPS itu ada KPPS. Nah, untuk orang-orangnya itu kalau di PPK itu ada 5 orang anggota, kemudian sekretariatnya ada 3 orang ditambah 2 staf pendukung. Oke, jadi memang sudah tim lah ya, sudah ada tugasnya masing-masing, Foxy sudah tahu lah waktu terdaftar, apakah sudah tahu waktu daftar, apakah sudah dapat jadi PPK dulu baru tahu tuh Foxy ya? Waktu daftar itu sudah belajar sih Pak, pastinya kan sudah ada buku tuntunan untuk, karena kan kita kan waktu tes CAT itu kan soalnya ada Pak. Apa sih soalnya? Kewarganegaraan apa ya, umum? Kewarganegaraan ada, umumnya ada, kemudian apa itu yang apa sih pelajaran apa itu TWK apa itu? Di matematika segala macam ada? Tidak ada. Oh nggak ada. Jadi orang takut matematika kimia nggak ada di situ ya. Jadi Jadi kebanyakan umum, kewarganegaraan, psikologi nggak pernah lepas ya. Tes pun apapun sekarang psikologi jadi. Jadi waktu CAT itu langsung keluar kan Pak nilainya itu, jadi kayak langsung iya kalau CAT kan biasanya habis dari itu langsung keluar nilai dan langsung diambil 15 besar dari situ untuk masuk ke tahap wawancara. Jadi yang dari pendaftar sekian lah akhirnya pilih 15 dengan nilai terbesar. Baru tetap berarti wawancaranya 15 orang. Baru nanti kepilih ke orang. Itu masih ada keterwakilan perempuan berarti di bidang 1 awalnya ya. Waktu masuk dari gugur semua Bapak jangan sih. Waktu masuk ke tahap wawancara itu ada 2 orang perempuan. Oh, ada 2 orang. Jadi sempat shock juga Pak. Waktu wawancara ketemu nih ya, wawancaranya di hotel Grand Inn yang di Barada Pak. Jadi kayak ketemu sama teman-teman, oh ini ya yang lulus di kecamatan Ukusemu kayak gitu. Itu bareng sama teman-teman lain? Bareng, tapi waktunya itu nggak bareng. Jadi kayak kecamatan Ukusemu dari jam 9 sampai jam 10 kayak gitu. Oh, di waktunya beda-beda. Selama 3 hari. Itu dari mungkin ada dari provinsi juga yang tes ya? Apa wawancaranya dari kita dulu ya? Dari kita dulu, yang wawancara tentunya komisioner KPU. Ya karena mereka lebih pengalaman juga. Karena ini jadi sebenarnya kan jadi kayak tim mereka juga ya untuk membantu mereka nanti mensukseskan pemilihan umum di 2024 lah. Nah sekarang kalau sudah tahu masuk sana kan udah paling paham loh tugas-tugas perpokja lah. Selain tadi kan dari bilang sosialisasi, berapa tahapannya apa sih selain kemarin setelah kenal ada sosialisasi, coklit ya? Kemarin itu baru tahapan untuk SDM ya, SDM itu mungkin perekrutan PPS dan pantarnya aja Pak. Yang berarti merekrut kalian PPS, wawancara PPS. Pokja SDM. Kemudian kalau untuk Pokja data kemarin itu ada coklit, kemudian DPS dia daftar pemilih sementara. Nah kemudian waktu itu juga pernah ada tahapan teknis, itu verifikasi faktual data untuk pemilihan DPD itu. Jadi memang ya sudah tahapan PPS berarti yang pelaksanaan kan kemarin ada pilkada serentak tuh, itu ada hubungannya nggak? Kalau untuk pilkada beda ya. Kita ini fokus untuk pilpres, pemilu lah, pilpres dan legislatif lah ya. Apa mungkin kan nggak yang kemarin yang pilkada kemarin masuk juga itu bisa jadi ya? Bisa jadi, cuman dia beda, panitianya beda. Biasanya panitia dari kampung masing-masing. Beda dengan panitia yang PPS pemilu. Kalau untuk tahapan SDM ini, mungkin kedepannya ada tahapan sosialisasi Pak. Jadi sosialisasi ini kan berhubungan dengan masyarakat ya. Jadi kita harus gimana sih cara kita penyampaian ke masyarakat untuk mereka itu tahu tanggal 14 Februari 2024 itu ada apa sih kayak gitu. Karena kan banyak masyarakat awam yang nggak tahu kayak gitu. Sosialisasi tadi tahapannya ya.
terus tentuan PPS itu masing-masing kampung kan nanti menggunakan nama juga, bisa jadi RT-nya mungkin ya. Terus nah ini lebih concern ke anak-anak. Sekarang kan banyak pemilihan baru nih. Jadi yang kemarin belum milih karena beda aturan ya antara Pilkam sama Pilpres kan beda aturan nih. Apa sih bedanya? Apa kalau nggak salah yang kalau Pilpres itu yang walaupun belum cukup umur tapi sudah menikah boleh ya? Boleh. Jadi kalau Pilpres itu dia ada 2 kategori apa ya, pemilih barunya itu pemilih yang pada saat pemilu dia berusia 17 tahun. Kemudian yang sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah. Jadi walaupun dia belum 17 tahun tapi dia sudah menikah itu udah bisa memilih. Nah, jadi sebenarnya tantangan di sosialisasi itu sih Pak. Banyak anak-anak yang SMA atau SMK sekarang kan pada saat pemilihan nanti mereka sudah jadi pemilih baru kayak gitu. Oke, yang kemarin belum bisa sekarang sudah bisa. Ya itu sih tantangan sih ngajak mereka karena kan angin-anginan juga sih anak-anak ini kan. Jadi sekarang itu KPU itu lagi sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat atas. SMA ya. Pokoknya 17 itu SMA kelas 2 ya. Kelas 3 ya. Kelas 3 lah. Oke. Itu PPK masuk di situ juga sosialisasi ke SMA. Masuk tapi yang fokusnya kan ke KPU ya sekarang ya Pak ya. Jadi KPU itu kayak ke SMK misalnya di Baradatu. Nah, jadi yang ikut ke sana itu PPK Baradatunya. Kemudian kalau di SMA Umpus Semu ya nanti kami yang berhubung di Umpus Semu ini SMK-nya cuma 1 ya Pak ya. Di yang di Sidoarjo ya kalau nggak salah di situ. Tapi itu belum. Kemarin udah sempat dihubungin, cuman belum jauh. Oke, karena itu lumayan juga karena setahu saya berarti lebih besar lah pemilihan Pilpresnya daripada Pilkam kemarin. Jadi memang lebih ekstra juga. Dan kedua ya sekarang sih udah menurut politik udah kelihatan. Jadi kadang-kadang ya gimana masyarakatnya biar gak apatis juga sih, biar mau milih lah. Jadi meluangkan waktunya untuk milih pimpinan. Jadi karena kan pilihan kita itu menentukan masa depan. Pilihan kita menentukan masa depan. Jadi apalagi mudah-mudahan kan banyak yang cuek-cuek nggak terlalu peduli amat dengan hal itu. Terus tahapan yang berikutnya kan kalau mereka sudah itu kan udah selesai pemilihan berarti selesai tugas atau kayak mana nih? Atau ada kayak kontraknya atau gimana? Jadi kita ini badan ad hoc ini ada kontraknya Pak. Jadi kan dia dibentuk waktu saat mau ke pemilu gitu atau pemilihan gubernur gitu. Jadi kalau untuk PPK dan PPS itu masa kerjanya itu hanya 15 bulan. 15 bulan terhitung dari kemarin ya? Terhitung dari bulan Januari dan dibubarkan itu setelah 1 bulan dari pemilihan. 1 bulan? Enggak sampai pelantikan berarti? Pelantikan belum? Pelantikan bulan Januari. Nah nanti dibubarkannya setelah pemilu, setelah 1 bulan dari pemilu. Bukan setelah pelantikan presiden atau dibuka ya? Oke. Yang penting tugas dia 1 bulan setelah pemilu sampai nggak ada sengketa, nggak ada masalah. Jadi memang tugasnya berat juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi ya lumayan berat ya Pak ya, karena kan di sini saya perempuan. Karena itu kerjaannya kan kita nggak ada waktu ya. Namanya udah dari KPU-nya integritas 24 jam kayak gitu. Sementara untuk saya sendiri perempuan kurang bisa mengadaptasikan untuk waktu kalau misalnya kita lagi kerja sampai malam kayak gitu. Jadi saya kayak diperbolehkan pulang duluan. Tapi dalam hati ini kayak enak kayak gitu. Kita kan sama-sama kerja kayak gitu. Tapi orang yang coba untuk ya namanya perempuan bedanya itulah kalau malam. Cuman kalau di sisi tugas sebenarnya perempuan yang nggak ada masalah ya. Apa yang tugas mereka bisa juga. Hanya mungkin jam malam atau hal tertentu yang nggak bisa. Atau kayak tempat-tempat sulit lah kalau semua kayaknya nggak ada yang daerah susahnya nggak ada ya. Mungkin di Panjang Negeri atau Ojolali. Tapi udah pernah sih Pak sana, alhamdulillah ya. Dari yang dulu kita nggak tahu wilayah-wilayah di Umpus Semu, sekarang ini udah pernah menjajakan kaki ke sana gitu. Jadi kayak kemarin itu kita ada tahapan kan, terus kita monitoring langsung Pak ke kampung-kampung itu gitu. Terus juga sekarang kalau misalnya kami ada rapat, kami nggak menentukan tempat kita rapat hanya di misalnya negeri baru terus enggak. Kami keliling, biar suasananya tuh selalu baru dan yang lain itu juga tahu kampung temennya gitu.
nambah banyak kawan lah intinya ya. Iya. Terus pengalaman kontrak itu 15 bulan lah. Iya. Tapi nanti kan setelah Pilpres legislatif di 14 Februari ya 2024. Nanti kan ada lagi nanti pilkada. Iya. Atau pilkada itu beda lagi ya? Bulan November itu beda lagi ya? Atau mungkin bisa jadi beda lagi, bisa jadi evaluasi dari yang sekarang. Semoga aja evaluasi. Semoga evaluasi sekarang. Tapi ya kalau tes lagi ya kita udah lebih banyak Iya. pengalaman lah. Udah ada pengalaman sebelumnya di Pilpres. Terus yang paling tugas sebenarnya yang masih, karena kita masih muda ini, beberapa masyarakat yang nggak mau milih lah, udah nggak mau lagi, udah buat apalah. Kadang-kadang yang susah ya mengajak mereka. Karena kayak pikiran pola mereka itu nggak ngaruh di Nggak saya ngaruh. kayak gitu. Dia mau jadi presiden juga saya tetap begini kayak gitu kan. Nah itu strateginya gimana tuh? Sosialisasi kan sudah ada, berarti kita coba untuk menerangkan pentingnya menjadi memilih ya, menggunakan hak suara. Kalau menurut saya ini gimana sih cara sosialisasi deh? Misalnya, ayo dong, misalnya orang nggak mau nih, misalnya saya, ayo kalah, saya keluarga bukan, ini bukan, terus nanti saya ngomongnya gimana? Jadi untuk sosialisasi ini nanti kan ada metodenya ya Pak ya, ada metode langsung dan tidak langsung. Jadi untuk metode tidak langsung mungkin kita gencerin di sosial media. Oh iya. Tapi kalau untuk sosialisasi langsungnya itu mungkin kita datang ke tempat keramaian, misalnya di pasar, kemudian di pengajian. Biasanya kan pengajian ibu-ibu gitu setiap hari Jumat. Jadi ya gimana caranya kita itu harus meyakinkan mereka. Tanggal 14 Februari 2024 itu kita ada pemilu untuk pemilihan presiden, kemudian wakil presiden, DPD, DPR kayak gitu. Jadi ayo dong kayak gitu, kita harus berperan untuk memajukan kayak sistem pemerintahan di Indonesia ini kayak gitu. Karena kan satu suara itu ya sangat berarti lah Pak ya. Berarti kamu sangat berarti sekali. Terus kalau misalnya ada nggak batasan harus minimal, berarti harus berapa puluh persen, 80% misalnya harus, atau memang minimalnya nggak boleh harus dari 70 misalnya. Kalau misalnya dia pemilihnya di bawah 60, apa harus seperti apa tuh? Nggak ada batas minimal, nggak ada. Tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya, kalau bisa 100% ya. Jadi kalau nanti taruhlah pemilihan berjalan sesuai alur ya, berarti 14 Februari ya, 14 Februari pemilihan, 1 bulan setelah itu baru nanti selesai tugas. 5 orang per kecamatan PPK plus PPS kan. Nanti PPS-nya berapa orang? PPS itu 3 orang per kampung. Dan ada 3 orang lagi untuk di sekretariat. Jadi 6 ya, kampung itu 63 terus sekretariat di kampungnya, 3 dari kampungnya PPS kampung. Baru yang 5 itu kan di kecamatan kan? Iya, di kecamatan itu ada 5 untuk di anggota PPK, kemudian 5 juga di sekretariat Pak. Oh 5 kalau kampung 3. Iya. Tapi itu nanti ngebagi, berarti pas pemilihannya kan ngebagi. Jadi kalau umpur semua sendiri berapa kampung? 13 ya? 13 orang. Berarti nggak mungkin bareng-bareng 5 orang kan pasti membagi. Iya, jadi keliling aja. Ya kita doain lah kita masyarakat ini ya, karena posisinya kita ini mau menghadapi memilih pimpinan bangsa. Terus wakil juga. Wakil ini bukan hanya DPD, DPR pusat ya, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Jadi legislatif dan Pilpres. Yang milih-milih wakil kita ya kita juga lah. Terus yang milih pimpinan tinggi negara kita, yang memajukan negara kita ya kita juga gitu loh. Yang sampai kita nyesel apa ya, walaupun yang dipilih bukan mau kita, nanti kita malah saya nggak memilih kan, jangan gitulah. Dan apapun hasilnya, setelah saya itulah jadi pimpinan kita lah. Jadi nanti setelah sebulan itu nanti ada sosialisasi bahwa dia ini nggak ada lagi yang pendukung A, pendukung B ya, kita nggak tahu. Jadi semuanya harus keluarga lagi, ada sampai perselisihan karena pemilu ini. Jangan sampai gara-gara ini setelah pemiluan malah jadi nggak keteguran lagi. Bahaya itu Pak. Ya, itulah makanya ada teman-teman dari Selfie itu sebagai masih muda-muda ini sekali ngajakin teman-temannya lah, masyarakat apalagi yang baru-baru milih nih, baru-baru milih ini untuk menyalurkan hak suaranya. Dan setelah itu
itu ya sudah. Iya. Ya udah baikkan lagi, nggak perlu banyak debat Iya, ya, nggak perlu jangan banyak ribut. jangan ribut. Ribut juga selesai masalah Iya, malah. benar. Boleh saling argumentasi bisa, Iya. cuma jangan sampai kasar. Kasar, fisik itu nggak boleh. Oke, makasih Selvi atas informasinya ke Iya. teman-teman, semoga sehat selalu, Iya. lancarkan tugasnya dan semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.